Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira dengan NPM 202201145 dari kelas manajemen 5D. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai budaya organisasi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Bapak Agus Halim SEMM. Berikut penjelasannya. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah pola perilaku, sikap, norma, nilai-nilai, dan asumsi yang dimiliki oleh anggota suatu organisasi. Budaya organisasi merupakan ciri khas dari suatu organisasi dan dapat menjadi pembeda organisasi tersebut. Pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Para ahli mempunyai pandangan masing-masing terkait pengertian budaya organisasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada Edgar Schein, seorang ahli dalam bidang budaya organisasi, menyatakan bahwa budaya organisasi adalah sistem yang menyeluruh dari keyakinan, norma, dan nilai yang diterima oleh anggota suatu organisasi yang menentukan bagaimana organisasi tersebut berperilaku. Kemudian yang kedua ada Denison. Denison menyatakan bahwa budaya organisasi adalah kumpulan dari keyakinan, norma, dan nilai yang diterima oleh anggota suatu organisasi dan yang menentukan bagaimana organisasi tersebut berperilaku. Selanjutnya, karakteristik budaya organisasi. Budaya organisasi memang bisa berasal dari pengalaman, tetapi tidak berbentuk begitu saja. Ada beberapa karakteristik budaya organisasi yang perlu diperhatikan, antara lain, yang pertama, inovasi dan keberanian dalam mengambil risiko. Budaya organisasi memiliki karakteristik yang mendorong anggota atau karyawannya lebih inovatif dan berani mengambil risiko, karena setiap anggota organisasi memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi, bebas dalam bekerja, dan memiliki banyak peluang untuk inisiatif dalam organisasi, sehingga mereka perlu didorong untuk melakukan inovasi. Di sisi lain, seluruh anggota juga harus lebih berani mengambil risiko ketika berinovasi. Inovasi adalah proses atau hasil pengembangan, mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki suatu produk maupun sistem. Sedangkan risiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang akan terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung maupun dari kejadian yang akan datang. Kemudian yang kedua, perhatian terhadap detail. Budaya organisasi juga memiliki karakteristik perhatian pada berbagai hal lebih detail mengenai sejauh mana anggota diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Dalam hal ini, organisasi mengharapkan para anggotanya untuk bekerja lebih detail, analisis, dan tepat sasaran. Jadi, organisasi tidak hanya menciptakan tujuan dan harapan kinerja karyawan yang jelas, tetapi juga memiliki struktur jelas terhadap pekerjaan anggota atau karyawannya. Selanjutnya yang ketiga, orientasi hasil. Budaya organisasi juga memiliki karakteristik yang lebih fokus pada hasil daripada teknik dan proses untuk mencapai hasil tersebut. Maksudnya, perusahaan atau organisasi lebih berorientasi pada hasil atau pencapaian target karyawannya. Orientasi pada hasil adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, bisa diandalkan, bertanggung jawab, dan mampu mengidentifikasi risiko secara sistematis, sehingga perlu memahami hubungan antara perencanaan dan hasil untuk mencapai keberhasilan organisasi. Yang keempat, orientasi orang. Karakteristik budaya organisasi lainnya adalah organisasi yang memberikan fokus terbesarnya pada anggota atau karyawannya.
karena anggota organisasi atau karyawan perusahaan adalah aset terbesarnya. Orientasi adalah suatu proses atau upaya seseorang atau kelompok dalam memahami keadaan di sekitarnya. Dalam konteks budaya organisasi, suatu organisasi bisa berorientasi pada anggotanya yang turut bergabung. Maka, manajemen biasanya mempertimbangkan efek dari hasil setiap keputusannya pada orang-orang yang bekerja dalam organisasi atau perusahaannya. Tapi beberapa organisasi bisa mengesampingkan karakteristik budaya organisasi ini. Selanjutnya, jenis-jenis budaya organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, budaya klan, berfokus pada orang dalam, artian bahwa perusahaan terasa seperti keluarga. Ini adalah lingkungan kerja yang sangat kolaboratif, di mana setiap individu dihargai dan komunikasi menjadi prioritas utama. Budaya klan sering dipasangkan dengan struktur horizontal yang membantu mendobrak hambatan antara jajaran eksekutif dan karyawan, dan mendorong peluang bimbingan. Perusahaan ini berorientasi pada tindakan dan merangkul perubahan, sebuah bukti sifat mereka yang sangat fleksibel. Yang kedua, budaya adhokrasi, berakar pada inovasi dan kemampuan beradaptasi. Perusahaan inilah yang berada di garis depan industri mereka. Mereka ingin mengembangkan hal besar berikutnya sebelum orang lain memulai mengajukan pertanyaan yang tepat. Untuk melakukannya, mereka perlu mengambil resiko. Budaya adhokrasi menghargai individualitas dan dalam arti bahwa karyawan didorong untuk berpikir kreatif dan menyampaikan ide-ide mereka. Karena jenis budaya organisasi ini termasuk dalam kategori fokus eksternal dan diferensiasi, ide-ide baru perlu dikaitkan dengan pertumbuhan pasar dan keberhasilan perusahaan. Yang ketiga, budaya pasar, mengutamakan keuntungan. Segala sesuatu dievaluasi dengan mempertimbangkan keuntungan. Setiap posisi memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan perusahaan yang lebih besar, dan seringkali terdapat beberapa tingkat pemisahan antara karyawan dan peran kepemimpinan. Organisasi ini berorientasi pada hasil yang berfokus pada keberhasilan eksternal daripada kepuasan internal. Budaya pasar menekankan pentingnya memenuhi kuota, mencapai target, dan memperoleh hasil. Yang keempat, budaya hierarki. Perusahaan dengan budaya hierarki menganut struktur perusahaan tradisional. Perusahaan ini berfokus pada organisasi internal melalui rantai komando yang jelas dan beberapa tingkat manajemen yang memisahkan karyawan dan pemimpin. Selain struktur yang kaku, seringkali ada aturan pakaian yang harus diikuti karyawan. Budaya hierarki memiliki cara tertentu dalam melakukan sesuatu yang membuat stabil dan menghindari resiko. Selanjutnya, hubungan antara budaya organisasi dengan peningkatan kinerja karyawan. Budaya organisasi yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan karena menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Budaya organisasi yang kuat dan positif juga dapat meningkatkan motivasi karyawan. Penjelasannya, budaya organisasi adalah sistem nilai, norma, kebiasaan, dan filosofi yang dianut oleh anggota organisasi. Budaya organisasi yang kuat dan positif dapat membantu manajemen mencapai visi dan misi perusahaan. Budaya organisasi yang lemah atau negatif dapat menghambat kinerja karyawan dan bertentangan dengan tujuan organisasi. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi sangat mempengaruhi kinerja pegawai. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa adanya hubungan yang signifikan, berarti antara budaya organisasi dengan kinerja pegawai. Artinya semakin baik budaya organisasi, maka semakin baik pula kinerja pegawai. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.